Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, ini adalah part kedua dari pembelajaran, bilangan cacah serta operasi dan, pembelajarannya ya. Baik untuk, pembahasan di part 2 ini kita akan membahas bagaimana, pembelajaran operasi hitung bilangan cacah, pada siswa SD MI ya. Nah, oke, sebelumnya teman-teman perlu mengetahui, perlu mengingat bahwa yang namanya pengetahuan itu, ada pengetahuan konseptual, ada pengetahuan yang prosedural. Nah, apa sih pengetahuan, konseptual dan prosedural itu? Gitu ya. Nah, kalau pengetahuan prosedural itu, cakupannya adalah tentang, simbol-simbol, bahasa, kemudian, operasi dan seterusnya. Namun, tidak hanya ada pengetahuan, prosedural, tapi ada juga pengetahuan konseptual. Apa sih pengetahuan konseptual itu? Ya, pengetahuan konseptual itu adalah suatu pengetahuan yang berkaitan dengan, pemahaman siswa secara konsep, ya. Jadi siswa itu sudah paham secara konsep atau belum. Eee, Siswa bisa menjelaskan pada saat ditanya oleh guru, "Kenapa kamu bisa menjawab seperti itu?" Nah, itu, meliputi pengetahuan konseptual. Oke, untuk selanjutnya kita akan, membahas bagaimana sih, cara untuk mengajarkan ya, bilangan cacah serta operasinya kepada, siswa SDMI gitu ya. Oke, pertama perlu teman-teman ingat bahwa yang namanya siswa SDMI itu adalah, siswa dengan kondisi atau tingkatan psikologi yang masih masih, gemar bermain gitu ya. Jadi, kalaupun siswa itu apalagi kalau misalkan kelas, sekitar kelas 1 sampai kelas 3 gitu ya. Jadi mereka itu, masih hobi, masih suka, belajarnya itu sambil bermain gitu ya. Jadi, untuk pembelajaran matematika apalagi, sebenarnya ya sampai saat ini matematika itu masih menjadi momok bagi banyak siswa, seperti itu ya. Nah, maka dari itu adalah, mmm, oke, mohon maaf ya tadi harus saya pause dulu. Oke, kita lanjut ke pembahasan kita. Nah, jadi, mmm, seperti yang sebelumnya saya sampaikan kepada teman-teman bahwa, usia-usia SDMI itu masih usia bermain. Jadi, untuk penyampaian materi, sebisa mungkin marilah kita mencoba menyampaikan materi dengan menyenangkan. Nah, menyenangkan bagi siswa yang masih suka main itu seperti apa kira-kira? Otomatis masih berkaitan dengan permainan, gitu ya. Nah, jadi, bisa kita selipkan, pembelajarannya dengan atau dalam games, ya, atau kita bisa menggunakan, media pembelajaran, gitu ya. Nah, dengan misalkan nih kita mau mengenalkan, operasi, entah penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian bilangan cacah pada siswa, kita bisa menggunakan, alat peraga sebagai medianya. Alat peraga seperti apa, Bu? Contohnya, misal kalian, pernah mendengar, istilah batang kuisener enggak? Jadi itu kayak semacam apa ya, cara secara sederhananya tuh ya kayak, batangan gitulah ya, kayak lidi yang dipotong-potong gitu ya. Kemudian ada yang merepresentasikan sebagai satuan, kemudian ada yang direpresentasikan sebagai, puluhan, kemudian nanti
ada kubus unifix misalkan sebagai ratusan, tapi biasanya kalau pengenalan maksudnya masih dalam pengenalan gitu ya, kan paling kisarannya puluhan saja, belum sampai ratusan. Tapi ternyata kalau misalkan sudah mencapai ratusan, nanti teman-teman bisa pakai kubus unifix gitu ya. Nah, seperti apa pembelajarannya? Oke, kita akan mulai dari penjumlahan gitu ya. Nah, jadi teman-teman, seperti yang saya sampaikan ke teman-teman, ya, pertama, untuk memberikan materi penjumlahan, operasi penjumlahan itu kita pertama harus tanamkan dulu konsep penjumlahan itu seperti apa. Kemudian setelah siswa kita kenalkan dengan konsep penjumlahan dengan cara apa? Dengan cara misalkan dengan hal-hal yang biasa mereka temui di kehidupan sehari-hari mereka. Nah, misalkan pakai aktivitas permainan, misal. Nah, itu kan bisa. Misalkan pakai permainan apa yang menggunakan mencacah anggota, itu kan bisa. Kemudian nanti ada silahkan kelompok pertama dan kelompok kedua berbaur. Nah, itu kan sudah mengarah ke penjumlahan bilangan cacah gitu ya. Nah, setelah siswa kenalkan konsep penjumlahan, nah baru kenalkan dulu fakta dasar penjumlahan itu seperti apa gitu ya. Nah, misal nih kayak kehidupan bertetangga misal ya, kan biasa tuh misal saling memberi gitu ya. Nah, misal saya tidak punya kelereng, mau main kelereng. Terus habis itu ada teman yang baik hati, terus mengasih, oh berarti saya nggak punya kelereng, berarti asalnya kelereng saya adalah 0. Kemudian saya dikasih, oh berarti saya jadi punya, misalkan saya dikasih 2, oh berarti saya awalnya 0, terus dikasih 2, oh berarti jadi saya punya 2 buah kelereng. Oh, sehingga 0 ditambahkan dengan 2, itu hasilnya 2. Nah, itu kita perlahan kenalkan fakta-fakta dasar dari penjumlahan gitu ya. Nah, setelah itu nanti kita akan kasih latihan-latihan soal ya. Nah, selanjutnya untuk mengenalkan penjumlahan itu sendiri kepada siswa itu seperti apa gitu ya. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita siapkan saja alat peraganya ya. Nah, ini hanya salah satu alternatif saja gitu ya. Misal saya siapkan batang satuan ya. Nah, batang satuan itu misal saya kasih warna putih seperti ini. Nah, misal. Kemudian habis itu untuk batang puluhan saya kasih warna kuning. Nah, kan bisa. Nanti sekreatifnya teman-teman calon guru aja ya. Sekreatifnya teman-teman ini hanya salah satu metode gitu ya. Nah, tapi di setiap alat peraga yang kita bawa itu kan kita mengajak siswa untuk bermain, tapi kita selipi juga dengan pembelajaran gitu ya. Nah, setiap kita membawa permainan kepada siswa, kita juga harus menegaskan bahwa permainan ini ada aturan mainnya. Nah, aturan mainnya itu kita tekankan kepada siswa. Oke, bahwa ini loh nak, batang yang putih ini, kita kenalkan kepada siswa, oh dia itu adalah satuan. Kemudian batang yang kuning ini kita kenalkan kepada siswa itu adalah puluhan gitu ya. Nah, kemudian aturan main yang selanjutnya, kita bisa loh menukarkan satuan dengan puluhan. Cara menukarkannya seperti apa? Oh, jadi satu batang kuning ini bisa ditukar, nilai tukarnya itu dengan 10 batang yang putih gitu ya. Nah, itu kan mengenalkan kepada siswa bahwa 10 itu adalah
10 satuan kan gitu. Nah, itu adalah aturan-aturan dasar permainan yang harus ditekankan kepada siswa. Nah, selanjutnya untuk pembelajarannya itu akan lebih tertata jika selain kita memberikan alat peraga, kita juga memberikan semacam lembar kerjanya gitu ya. Jadi itu nanti akan lebih terarah siswa bermainnya, ya bukan bermain ya, belajar sambil bermain gitu ya. Nah, untuk yang pertama kenalkan dulu bilangan dengan menggunakan batang ini. Oh, jadi coba Ibu mau kalau 23 seperti apa? Oh, berarti ini Bu 20 ditambah 3 satuan kan gitu ya. 20 berarti apa? Oh, atau misalkan langsung aja. Oh, yang depan itu puluhan, yang belakang itu satuan, ya kan? Puluhannya pakainya yang kuning, satuannya pakainya yang putih. Puluhannya ada 2, ya berarti ambil yang warna kuning 2 biji kan gitu ya. Nah, ambil warna kuning 2 biji, kemudian satuannya ada 3. Nah, ambil yang warna putih 3 biji. Nah, ini adalah 23. Nah, kenalkan dulu seperti ini. Baru nanti kita kenalkan bagaimana cara menjumlahkan, bagaimana cara mengurangkan gitu ya. Nah, untuk cara menjumlahkan itu kan ya tinggal kita kasih worksheet-nya ya kepada siswa, nanti tinggal siswa itu misal nih 58 kita jumlahkan dengan 13 misal ya. Oh, berarti yang ini gimana caranya anak-anak? Oh, yang ini berarti yang kuning ada 5. Ya kan? Kemudian yang hitam yang putih ya, maaf. Yang putih ada 8. 3. Nah, ada 8. Kemudian ini ditambah 13. Oh, 13 berarti seperti apa? Batang yang kuning 1, kemudian batang yang putih ada 3. Nah, nanti untuk batang yang kuning itu dijumlahkan total dengan yang kuning berapa? Oh, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, yang kuning ada 6. Kan seperti itu. 4, 5, 6. Nah, sedangkan untuk yang putih coba dihitung kan gitu. Oh, yang putih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ingat ada pertukaran. Oh, 10 yang putih ini bisa ditukar dengan 1 yang kuning. Oh, berarti tadi ada 11, yang 10 udah dikasih nih. Nah, kalau misalkan siswa langsung pakai alat itu kan nanti gampang. Oh, ini ada 10, berarti 10 ditukar. Berarti 1 yang kuning, kemudian yang putih masih ada 1 biji. Oh, berarti yang kuning 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, berarti 7, 71. Nah, seperti itu. Ini hanya ilustrasi saja. Oke, kita kan masuk ke pengurangan gitu ya. Nah, sebenarnya kalau misalkan siswa ditekankan aturan mainnya, baik untuk mengenalkan penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian tidak terlalu repot ya, karena ya aturan main dari semua dari alat peraga itu ke semuanya itu sama gitu ya. Jadi kalau misalkan 1 batang puluhan itu bisa ditukarkan dengan 10 batang satuan. Begitu pula kalau misalkan terdapat 10 batang satuan itu ditukarkan dengan 1 batang puluhan kan gitu ya. Nah, untuk pengurangan ya, untuk pengurangan misalkan nih kita mau mengurangkan yang pakai peminjam apa ya? Misalkan cara zaman dahulunya perlu minjem gitu ya. Nah, misalkan gini. 53 dikurangin 37 kan gitu ya. Nah, silakan nanti ini suruh aja siswa pakai lidinya dulu. Oh, berarti yang pertama nih. Yang pertama ada 5
batang yang kuning. Nah, 5 batang yang kuning. Kemudian yang mau dikurangin yang batang kuningnya ada 3 ya pengurangannya. Kemudian yang ini ada 3 nih, 1, 2, 3. Yang bawah ada 7. Udah tinggal dikurangin aja. Oh, sini ada 3, sini ada 7 loh. Yang 4 ini belum kan gitu ya. Oh, berarti udah nggak ada nih satuannya. Oh, berarti minta yang depannya, minta 1 nih. Kalau minta 1 jadinya berapa? Ingat, 1 batang puluhan itu sama dengan 10 batang satuan. Berarti ada 10 nih. Ini 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini 4. Ini yang 4 lunas ya. Oh, berarti yang ini kan tadi udah diminta ya kan. Nah, oh ya, berarti tinggal totalan aja. Yang ini 3, yang ini 3. Oh, berarti yang kuning tinggal 1 kan gitu ya. Yang kuning tinggal 1, kemudian yang putih, maaf. Yang putih tinggal berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya kan. Oh, tinggal 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadinya berapa nih? Yang ini 1 berarti 10, yang ini 6. Oh, berarti 16. Nah, gitu ya. Nah, ini enggak terlalu sulit kalau misalkan aturan mainnya itu diperketat gitu ya. Kemudian untuk perkalian itu sama aja. Nah, kalau untuk perkalian coba deh pertama siswa itu diminta untuk mengelompokkan dulu gitu ya. Coba Nak, Ibu mau kalian tolong deh ini yang satuan kalian kelompok-kelompokkan dulu. Nah, suruh ngelompok-kelompokin misalkan 3-3. Oh, ini 3-3 ya. Oh, ini ada butuh berapa banyak, Bu? Ya udah ada 4 aja. Nah, nanti tinggal ini misalkan dikasih wadah gitu ya. Nah, misalkan dikasih wadah. Oh, setiap wadah itu banyaknya sama lidinya. Oh, ini ada 3 ya, maaf. Nah, kemudian, oh ini ada berapa wadah nih? Ada 1, 2, 3, 4, tulis 4. Kemudian masing-masing wadah ada berapa? Ada 3. Nah, kemudian coba deh dihitung totalnya ada berapa. Oh, ternyata ada 12, Bu. 12. Ya, ada 12. Nah, yang ini 10 kita tukarkan dengan puluhan ya. Kita tukarkan dengan 1 puluhan. Nah, tinggal oh berarti hasilnya 1 puluhan dan 2 satuan. Nah, ini namanya perkalian anak-anak. Nah, itu kan bisa alternatifnya seperti itu. Jadi untuk yang pertama itu algoritmanya suruh siswa mengelompokkan. Nah, kemudian untuk yang terakhir untuk pengenalan pembagian kepada siswa sama ya. Jadi kalau misalkan kita mau ini nih pertama nih Ibu kasih kalian ada 10 biji wes. Nah, ada 10 biji nih. Nah, misalkan ternyata sekelompok itu ada 5 orang. Coba deh dibagi kalian dibagi ternyata di sini ada 5 orang siswa. Ya. Nah, kalau dibagi satu orangnya dapat berapa? Nah, kan nanti siswa akan langsung ya dibagi. Nah, oh berarti ini Bu satu orangnya dapat 2 kan gitu ya. Oh berarti 10 dibagi 5 hasilnya 2. Nah itu alternatifnya bisa seperti itu. Oke. Nah setelah siswa lihai dengan menggunakan alat peraga seperti ini, barulah nanti kita kenalkan kepada algoritma yang lebih rumit ya. Kita kenalkan menggunakan bilangan. Nah, nanti kalau misalkan menggunakan gambar siswa sudah lihai, kemudian menggunakan bilangan siswa juga sudah lihai, baru kita nanti istilahnya ada latihan atau drill gitu ya. Jadi semakin sering kita memberikan latihan kepada siswa, nanti siswa akan semakin lancar dalam bermatematika. Seperti itu, nggih. Oke, mungkin untuk pengantar
operasi bilangan cacah sampai di sini untuk diskusi. Kita akan lanjut di virtual meeting. Mohon maaf tadi videonya saya pause dulu ya. Dan masih ala kadarnya. Semoga bisa apa yang saya sampaikan bisa diambil manfaatnya. Kita bertemu di virtual meeting. Untuk videonya saya cukupkan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.